Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di SSB Mapek dan di samping saya sedang bersama owner dari SSB Mapek. Kita akan berbincang-bincang sebentar dan kita akan tanyakan apa visi dan misi dan apa yang menjadi motivasi atau menjadi inspirasi dari owner kita ini. Selamat sore Coach. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah Nah, baik. kita mau berbincang-bincang sebentar Iya. berkaitan dengan SSB Mapek. Nah, Sudah berapa lama menjadi owner di SSB Mapek? kita menjadi owner di SSB Mapek itu sejak tahun 2010. Hmm. Nah, di mana pada saat itu emang kita ya berniat untuk membuat suatu SSB sebagai sarana untuk menyalurkan bakat dan motivasi anak yang tidak tersalurkan dia masuk di SSB lain dengan biaya yang terlalu mahal, mungkin tidak terjangkau ya. Makanya saya menyediakan di sini sarana untuk itu, dan anak-anak saya berharap dia itu mau berlatih dan mempunyai tekad yang kencang untuk berprestasi di tingkat atau jenjang berikutnya Oh, itu. untuk visi misi SSB Mapek ini itu seperti apa? Kalau visi dan misi sih kita ya meningkatkan prestasi peserta didik dan anak untuk ke jenjang yang berikutnya. Kemudian juga eh, mendorong anak berprestasi dan mampu bermain dengan kualitas dan iman dan takwa serta sportivitas yang tinggi. Oh, luar Gitu. biasa. Ya. Nama kepanjangan dari SSB Mapek itu apa ya? Alhamdulillah Mapex itu saya ambil dari masyarakat Pegadungan, Kalideres dan sekitarnya. Itu rencananya siapapun yang mau berkecimpung di sepak bola, khususnya di wilayah Pegadungan, itu ada Mapex. Ya, kalau emang orang dari sekitarnya di luar Pegadungan, silakan untuk bergabung kemari. Makanya ada S, ya saya cantumkan di situ dari nama Mapex. Ada X dan S. Itu S-nya itulah artinya sekitarnya. Jadi untuk merekrut silakan siapa yang dari di luar Mapek apa di luar Pegadungan untuk bergabung di sini. Oh, jadi luar biasa ya. Jadi semua lingkup walaupun hanya sekitar tapi nama Mapek itu membuka ruang untuk siapapun untuk dapat bergabung ke Mapek ini. Iya betul. Bahwa main bola itu bukan cuma sekedar aja, tapi untuk niat ke depan bahwa sebagai masa depan untuk mencari nafkah itu aja. Untuk awal sejarah sendiri dulu Mapek dibangun itu melalui berapa siswa atau apa langsung sudah banyak siswanya atau memang seperti apa? Alhamdulillah waktu itu ada satu kesebelasan ya, ada kesebelasan yang itu saya buat dari anak-anak remaja umur ya 15 lah. Kita ngumpul dari satu tim itu, kemudian karena ada itikat baik dari anak-anak itu mengajak untuk ayo bang, nih kita buat lagi, kita gabung lagi anak-anak yang kecilnya, kita dorong untuk kita sebagai regenerasi dari Mapex tersebut supaya berkelanjutan. Dan kalau untuk prestasi yang diraih oleh SSB Mapek ini? Kalau prestasi ya, kalau di untuk tingkat Askot ya, di Askot Jakarta Barat kita sebagai peserta dulu, karena kita juga ini dengan kualitas yang kita miliki selama ini, memang ada sih beberapa anak ya yang sudah ikut di Porprov, ada satu orang, kemudian juga di kompetisi-kompetisi lokal juga ada beberapa yang kita ikuti, dan juga kita alhamdulillah bisa bersaing dan dapat juara. Ada juara 1 dan juara 2 di baik yang diadakan oleh kemarin saudara kita di PCM, kemudian yang ada dari Putra Sejati, kemudian juga ada yang di Persiko dan Singa Angob. SSB Mapek itu berdiri dari tahun 2000 tanggal 10 bulan 10 tanggal 10 bulan 10 2010. Iya. Bagaimana pertahankan konsistensi dari Mapek dari tanggal didirikan sampai dengan hari ini? Ya alhamdulillah ya, dengan ya merangkak ya, itu kita berangkat merangkak ya, kemudian dari ada tidak ada, dari ada tidak ada, terus begitu terus. Jadi dari orang banyak itu, dulu ada saya pernah di satu lapangan ini ya, saya bagi 4 nih lapangan. Jadi saya berdiri di tengah karena waktu itu saya masih pegang sendiri, saya belum ngambil merekrut ke pelatih.
ya saya juga masih kesulitan, senior saya ajak untuk melatih, tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Kadang dia datang, kadang enggak, makanya udah sambil berjalan aja saya lalui itu. Tapi alhamdulillah eksistensi anak-anak itu tetap ada aja tuh. Ada yang datang, ada yang hilang, ada yang datang, ada yang hilang. Begitu bergantian. Kemudian juga itu tadi pelatih kita panggil, kadang dia bisa, kadang enggak. Makanya saya berharap sih emang tetap konsisten di dalam pelatihannya gitu. Dan samping itu juga saya mempertahankan keberadaan ini ya tadi dari anak-anak itu kan pas datang saya kasih udah anak-anak ayo datang dengan uang 3.000 aja, kamu datang aja, yang penting kamu latihan kemari untuk berprestasi, dibimbing walaupun nggak ada uang, nggak ada bayaran, silakan datang aja. Saya suruh seperti itu Oh, luar biasa anak-anak ya. ya. Jadi tanpa ada kendala keuangan, yang penting Iya. anak-anak dapat bisa berlatih, Betul. menampung semua anak-anak yang punya Iya, kendala masalah keuangan. keuangan betul. Untuk SSB Mapek sendiri ada berapa banyak siswa yang berlatih di Kalau sini? untuk sekarang mungkin ya secara realnya di dalam catatan saya itu ada sekitar, kalau dia mengumpul semua ya itu 100 ada mungkin ya. Tapi untuk yang sekarang ini yang terdaftar di Askot ada di masing-masing kriteria umur itu di usia 11-nya ada 15 15 orang lah, sekitar 15 orang. Kemudian di yang kelahiran 2013, 2012-nya itu ada, kalau saya daftarkan di Askotnya itu ada 30, tapi yang datang cuma kemarin ya paling terakhir saya 8 orang. Ya, tapi yang konsisten yang saya daftarkan kemarin sempat ada 15 orang itu yang usia 12, 13. Kemudian yang usia 15 ada satu tim kita ada 15 orang gitu. Assalamualaikum, Coach. Apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu namanya siapa, Coach? Nama saya Singgi Prasetyo. Singgi Prasetyo. Dan sudah berapa lama melatih di SSB Mapek? Sebenarnya saya di SSB Mapek ini belum cukup lama sih Pak, baru sekitar 5 sampai 6 bulanan ini. Dan untuk kurikulumnya sendiri, seperti apa? Untuk kurikulumnya sendiri seperti yang kita banyak SSB kita gunakan, yaitu kurikulum dari Villanesia. Karena itu kan pedoman dari sepak bola Indonesia sendiri ya. Jadi saya membantu Coach Amir untuk mengelola SSB ini sesuai dengan standar dari yang ditentukan oleh PSSI sendiri. Dan untuk terobosan sendiri nih, untuk melatih anak-anak didik itu agar supaya lebih strong, lebih kuat, dan di samping itu untuk berprestasi lebih giat, apa kira-kira untuk penerapannya? Kita untuk memacu siswa kita untuk semakin semangat latihannya, terus di latihan juga banyak semangatnya agar untuk prestasi. Jadi kita punya goals sendiri ya. Jadi untuk menempuh goals itu juga kita merancang materi-materi itu sesuai dengan kategori yang ada. Misalkan dari U9, U11 masih banyak di game, di bermain. Nanti untuk usia 13 walaupun banyak diselingi dengan fisik, tapi tetap kita pakai seperti kompetisi. Jadi anak-anak di latihan itu pun akan semangat gitu. Jadi dia fisik dapat, semangatnya dapat, lalu jiwa untuk kompetisinya dapat, jiwa sportivitasnya. Jadi prinsip kita adalah jadilah pelatih yang selalu dirindukan oleh siswa-siswanya. Lisensi coach sendiri itu apa? Untuk lisensi pada tahun 2019 saya baru mengambil untuk lisensi D. Di SSB ini kan kita pembinaan. Jadi selama saya belajar untuk melatih ini, hal utama yang saya terapkan ke orang tua siswa adalah pendidikan untuk anak-anak ini pengalaman dalam berlatih. Jadi sebenarnya kita tidak ada target nih di setiap masuk SSB. Bahkan di Mapek sendiri saya juga udah tekankan ke Coach Amir bahwa kita nggak ada target untuk juara. Tetapi bagaimana 5-10 tahun ke depan kita punya siswa ini bisa menjadi di top performance-nya dia, bisa jadi pemain yang profesional, bisa di Liga 1, bahkan bisa di Timnas. Jadi bahkan dari awal saya melatih untuk prestasi sendiri, saya rasa yang benar juara di Timnas juara gitu
tidak banyak, mungkin 1-2 kali ya. Itu dari saya mulai ngelatih itu dari mungkin sekitar 2018. Di luar 5 packs ini ya mungkin baru sekali 2 kali, karena memang target saya adalah ketika saya punya siswa, bagaimana caranya siswa ini di usia nanti, di usia matangnya dia bisa jadi pemain yang kelas profesional. Oh, jadi untuk mempersiapkan mental dari sekarang Betul. untuk mencapai prestasi. Kira-kira ada kendala apa ya yang misalkan coach pernah alamin seperti itu? Oke, tentunya kenapa kembali lagi kenapa saya tertarik untuk membantu Coach Amir, karena saya lihat Coach Amir itu adalah sosok orang yang tidak memandang semua hal dari materi. Jadi begitu saya datang ke sini, saya lihat sarana yang ada ya itu sangat-sangat minim sekali. Bahkan pertama kali saya datang itu cuma ada marker berapa, ada bola, dan siswanya pun tidak diwajibkan untuk membayar iuran untuk untuk mempersiapkan dari sarana-sarana yang ada. Dari situ mungkin menjadi kendala kita untuk membuat materi ini semenarik mungkin karena terbatasnya sarana yang ada. Jadi mungkin ini yang menjadi kendala utama saya untuk mempersiapkan materi-materi yang sudah saya buat. Jadi kita mempersiapkan materi dari kemarin atau dari malam sebelumnya, terkendalanya di sarana yang ada di lapangan. Oke, materi yang berbeda usia kira-kira penerapannya seperti apa, Cak? Oh, oke. Jadi kita kan terbagi jadi ada kategori usia 9, 11, 13 dan 15. Jadi untuk usia 9 dan 11 sendiri kita masih banyak menerapkan materi-materi fundamen, materi-materi dasar. Jadi dari ball mastery, dari dribbling kita perbanyak untuk materi dasar dan sangat minim untuk materi-materi fisik. Toh kita ada materi fisik pun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Jadi siswa dribbling, bolak-balik itu sudah masuk ke materi fisik. Tetapi dengan games itu tadi. Jadi banyakin bermain. Kalau usia yang 13 ke atas, materi drill materinya kita sudah ke nambahan materi-materi yang untuk usia 13 ke atas. Oke. Jadi lebih matang Tahu lagi apa materi. sih harapannya buat peserta anak-anak didik untuk SSB ini? Ya, tentunya kita punya cita-cita yang tinggi ya. Semua coaching staff di sini punya cita-cita yang tinggi. Pengennya ya kita levelnya minimal anak-anak bisa main di Liga 2, Liga 1. Itu di top performance-nya dia. Maksimalnya timnas, apalagi bisa abroad ke luar negeri. Itu yang jadi harapan kita. Bahkan nanti mungkin karena kita tidak punya jembatan untuk ke tim-tim profesional, kita berharapnya ketika mereka di usia 15, 16, 17 ini kita bisa menyalurkan mereka ke seperti PPOP, DKI atau ke diklat-diklat. Jadi sehingga karir mereka tidak berhenti di situ, dan kita sih tidak berharap sekali mereka jadi pemain tarkam gitu nantinya. Saya berharapnya mereka bisa ke liga-liga klub-klub yang top di Indonesia. Dan untuk pelatihnya sendiri kira-kira untuk di SSB ini ada berapa? Oh, untuk saat ini ya dari dulu saya beranjak dari 1 orang, kemudian saya merekrut jadi ada 2 orang sejak tahun 2010, 2012 lah, 2012 ada 2 orang. Nah sekarang alhamdulillah 2024 ini sekarang ada 4 orang ya. Berikut saya juga itu ada pelatih Coach Singgi, ada Coach Rifael, ada Coach Royadi, ada saya sendiri ya. Jadi ada 4 orang sekarang. Oh iya, satu lagi ada Coach Sartibi Darwis. Itu masih berkecimpung di sini. Saya ajak dia untuk bergabung di sini sebagai senior dan juga sebagai motivator buat anak-anak. Halo Ibu. Iya. Bincang-bincang sebentar. Boleh. Sebelumnya saya mau tanya, nama Ibu siapa? Saya Yulianti. Dan sudah berapa lama anak Ibu sudah bergabung dengan SSB Mapek? Jadi anak saya namanya Rafael itu udah ikut SSB Mapek dari bulan Mei. Berarti terhitung mulai Mei ke sekarang itu 5 bulanan. 5 bulan. Iya. Udah 5 bulan berjalan ini. Usia berapa? Anak saya usia 9 tahun. 9 tahun. Iya. Jadi misi awal saya itu anak saya introvert awalnya. Introvert, pendiam, nggak banyak ngomong, di rumah pun kayak ngomong pun kayak pelan gitu. Nah, jadi saya bertekad kayak dia anak nih pengennya apa saya ikutin aja gitu, kayak biar ngelatih mental dia. Misi awalnya.
gitu. Nanti kalau seiring berjalannya waktu dia ada prestasinya di sini ya itu bonusnya gitu. Tadinya enak ini nggak mau main bola, cuman karena mungkin ngeliat temennya, terus suka main bola kayak di jalanan aja, kata saya kayak ya udah Kak ikut aja gitu. Jadi secara nggak langsung saya jorokin dan dia pun nyaman. Dan untuk keterlibatan Ibu sendiri di MAPEK ini seperti apa? Oke, saya di sini sebatas wali murid anak, jadi saya mensupport anak saya untuk giat aja berlatih gitu. Apapun hasilnya, apapun nanti nilainya, kayak yang penting latihan aja dulu. Gitu. Kayak harapannya untuk SSB MAPEK semoga solid dari U11 kita nggak ada U9, dari U11 sampai U15 itu solid, kompak, latihannya harus rajin, itu harapan kedepannya gitu kayak. Nanti untuk kompetisi-kompetisi yang lain biar bisa bersaing dengan maksimal dengan. Bagaimana hubungan orang tua anak didik dengan para pengurus-pengurus di SSB ini? Ya, alhamdulillah sih keterlibatan orang tua khususnya yang usia 9 dan 10 serta 11 ini masih keterlibatannya cukup mendukung sekali ya dalam kegiatan baik di lapangan maupun di kompetisi. Ini yang saya harapkan kepada orang tua. Tapi untuk yang 13 dan 15 ini saya merasa masih agak harus digembleng lagi nih untuk pembinaannya. Bagaimana ke depannya orang tua itu mempunyai andil dalam pembinaan anaknya untuk menuju ke jenjang berikutnya dan lebih antusias lagi di pendidikan anak khususnya di sepak bola. Dan ini apa untuk home base jika memang ada anak didik yang ingin mendaftar ke SSB ini itu seperti apa? Kalau home base-nya ya home base kita sebetulnya saya pakai kantornya rumah saya itu Jalan Peta Utara RT 06 RW 02 ya. Dan bisa menghubungi ke mana? Langsung aja ke kontak saya 081267646369. Kemudian kalau jadwal latihan kita jadwal latihan ada 2 tempat nih di lapangan Pegadungan, itu khusus untuk hari Selasa dan Jumat, sedangkan waktunya yaitu jam 2 ya, jam 2 siang sampai jam 4 sore ya, itu selesai. Kemudian untuk yang latihan keduanya itu di lapangan Bulak Sere ya, di home base juga di sana ada 2 hari di sana, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu sama jam 7 sampai jam 10. Untuk harapannya untuk SSB MAPEK sendiri itu seperti apa ke depannya? Ya, harapan saya sih ke depan biar supaya SSB MAPEK ini tetap eksis dan dukungan orang tua juga sangat antusias untuk kemajuan SSB MAPEK. Kami berharap nih semua anak-anak yang mempunyai bakat dan minat bisa menunjukkan kualitasnya di tingkat ya Jakarta Barat lah dalam kancah sepak bola untuk menuju yang lebih baik lagi. Kita sangat berharap bahwa SSB MAPEK ini dapat mencetuskan pemain-pemain yang handal. Amin. Dan bukan hanya sebagai memperlihatkan tontonan, tapi lebih ke arah pada tuntunan. Sukses selalu buat SBP MAPEK. Dan luar biasa. Ya. Oke, Coach.